Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD utawa MI kelas telu ya, yang mana pada video sebelumnya kita sudah bahas untuk uji kompetensi pasinaon 1 ya, uji kompetensi pasinaon 1. Di situ ada bacaan tentang Raden Harjuno mbelani Abimanyu ya, di piulang 4 itu uji kompetensi lah. Untuk Romawi 1 dan juga Romawi Romawi 1 ya sudah kita bahas, ada 10 soal ya. Mungkin adik-adik bisa dilihat di playlist Remen Basa Jawi atau Bahasa Jawa SD ya, bisa dilihat di situ. Sekarang kita akan lanjutkan untuk Romawi yang kedua dan Romawi yang ketiga. Oke, apa isine wacan Raden Harjuno mbelani Abimanyu tulisan nganggo basa Padinan ya. Jadi isi dari bacaan Raden Harjuno mbelani Abimanyu itu apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan adik-adik ya. Jadi mungkin adik-adik kalau yang masih lupa tentang bacaannya, di sini adik-adik bisa dibaca, silahkan ya. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya. Kemudian ini kelanjutannya. Nah, ada cukup banyak ya. Silahkan kalau mau dibaca. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk isi dari bacaan tersebut. Nah, di sini udah saya tuliskan ya. Ya, jadi isine wacan kuwi yaiku Raden Harjuno muntap amarga Raden Abimanyu diperjaya dening Raden Jayajatra ya. Jadi Raden Harjuno itu muntap itu marah ya adik-adik sekalian, ini B bukan H ya. Raden Harjuno muntap. Nah, amarga Raden Abimanyu diperjaya dening Raden Jayajatra. Raden Abimanyu itu siapanya Harjuna sih? Nah, Raden Abimanyu itu adalah anak dari Raden Harjuno. Nah, kemudian yang selanjutnya akhirnya apa? Raden Jayajatra akhirnya bisa dikalahke Raden Harjuno nganggo panah Pasopati. Nah, jadi ini diceritakan ya, setelah marah bahkan Raden Harjuno itu dia membuat suatu sumpah mau pati obong ya, mau membakar diri kalau tidak bisa membunuh siapa yang membunuh anaknya. Nah, itu akhirnya ketemulah Raden Jayajatra yang membunuh dan akhirnya bisa dikalahkan oleh Raden Harjuno ya. Itu untuk yang Romawi 2 ya. Selanjutnya untuk yang Romawi 3. Romawi 3 ini kita diminta untuk menceritakan kembali nganggo basa krama tentang wacan Raden Harjuno mbelani Abimanyu. Oke. Di sini sudah saya tuliskan, tapi ini campur-campur ya adik-adik, bahasanya pakai bahasa ngoko sama basa krama. Nah, ini mungkin akan sedikit saya betulkan ya. Nah, ini Raden Harjuno muntap jalaran Raden Abimanyu gugur. Nah, banjur goleki sing merjaya Raden Arjuna ya. Ini jadi Raden Harjuno tadi marah ya, karena Raden Abimanyu itu meninggal. Kemudian Raden Harjuno tadi mencari yang membunuh Raden Abimanyu. Banjur Raden Harjuno goleki Raden Jayajatra yaiku sing merjaya Abimanyu. Raden Harjuno gawe sumpah yen ora bisa merjaya Jayajatra arep pati obong. Nah, sakwise ketemu Jayajatra, jebul Jayajatra bisa dadi akeh ya. Sampunipun kepanggih kalian Jayajatra, nah, jebul Jayajatra saged dados kathah nggih. Nah, kanthi bantuan Prabu Kresna nganggo senjata cakra kanggo ngadangi sunare srengenge ing Kurusetra, akhiripun Prabu Jayajatra medal saking papan panggenanipun. Sanalika Raden Harjuno saged merjaya ngagem panah Pasopati. Ini ya, saya ringkas ya, sebenarnya ceritanya itu ada satu cerita bahwa karena jumlahnya banyak dan pada saat itu dicari justru Raden Jayajatra itu ngumpet apa ya, bersembunyi ya, bersembunyi akhirnya untuk mengelabui Jayajatra supaya bisa keluar. Nah, akhirnya mengumumkan bahwa
Raden Harjuno mau pati obong, mau membakar diri. Nah, saat itu juga Raden Jayadratara keluar dan dilihat oleh Raden Harjuno. Akhirnya dipanahlah Raden Jayadratara dengan panah Pasopati dan akhirnya Raden Jayadratara meninggal. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk Romawi 2 dan Romawi 3 ya. Di Pasinaon 1, berarti uji kompetensi untuk Pasinaon 1 sudah kita bahas ya. Terima kasih adik-adik semua, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.